Selamat malam. Selamat malam teman-teman semua. Malam hari ini saya akan bawakan topik tentang 2024 seperti apa dan bagaimana terhadap investasi serta kondisi keuangan Anda di tahun 2024 ini nanti. Prediksinya seperti apa? Nah, nih. Jadi dalam kesempatan ini kita absen dulu. Anda dari mana? Saya akan bacakan begitu ya. Dari mana? Malam Pak Tong, Pak Taufan Sokani. Dari mana Anda? Wah, dari Solo, Pak Aron Julian. Dari mana sebutkan? Nanti akan saya bacakan. Sebisa saya bacakan. Selamat malam Kak Asikar dari mana? Kak Awicang dari mana? Ayo Kak Willy Dinata dari mana? Ayo tolong sebutkan Anda dari mana. Nah, kesempatan ini, malam hari ini 1 jam bersama Tung di Sewaringin. Kita boleh tanya jawab dan saya akan share malam hari ini untuk prediksi 2024 seperti apa ya. Wah, ada Kak Irham Septria dari Jambi. Yes, oke, silahkan. Kak Bagusan dari Lampung. Kak BS Fik, nah dari Bali. Kak Rian Dayeng dari Pemalang. Yo, dari mana lagi? Bang Sing, wah dari Kuningan Jabar. Kak Lukas, malam, yes. Kak Heru dari Lampung. Kak Heru Eko Saputra. Wah. Nah, Purworejo menyapa. Wah, jejak langkahku. Oh, yes, baby. Denny Sulyansah, Palembang hadir, Pak Tung. Nah, Tasikmalaya, Kak Lati Fauzi. Milenia Mega Bandung. Wah, Kak Putri Jumadi, Jakarta Barat. Pak Tony Herlambang dari Pak Tony Herlambang dari Tangerang gitu ya. Nah, ini direktur dari TDW Properti saya. Kak Rizky dari Solo. Saya juga dari Solo gitu ya. Salam Pak Tung dari Lamongan, Kak Saifah. Nah, Aceh, wah Pak Iqbal, wah dahsyat. Nah, Kak Daren dari Tangerang, wah. Terus kemudian Turki, Kak Alif dari Turki. Ngawi sebelah Turki sedikit sih. Nah, Serang, Banten, Bari Fotografia. Nah, Kapuas, Hulu, Kalimantan. Size 43, Semarang, dahsyat. Oke teman-teman semua. Nah, malam hari ini topiknya apa sih? Malam hari ini adalah topiknya tentang situasi kondisi 2024 seperti apa dan kemudian juga tentang keuangan kita. Wah, ini tadi ada dari Wonosobo, yes. Salam dari Malang, yes. Cara jadi orang kaya Pak harus pakai sadis betul. Kak Firman harus hadir, sabar dan disiplin. Dari Bangka Belitung, I always love Bangka Belitung, especially Belitung gitu ya. Belilah Tung gitu ya. Pak Tung asalnya mana? Solo, Karta, Hadiningrat. Kak Andre, nya banyak banget. Sebelahnya Madiun, ya Solo sama Madiun Kak Febri. Nah dari Sydney nih, kangen ikut Master Breakthrough-nya Pak Tung. Let's go, come on, rock and roll. Saya setahun cuman sekali sekarang gitu yang ngadakan Master Breakthrough saya gitu ya. Pak minjem 100, nggak mau 1000 nih, gitu. Oh yes, Pak Tung financial freedom di usia berapa ya? Jadi kalau financial independent itu 2004 sudah financial independent. Maksudnya apa sih financial independent? Financial independent itu jadi dengan gaya hidup yang saat itu. Jadi kalau financial freedom dengan gaya hidup yang kita inginkan. Nah, dan tentu saja ada orang yang absolute financial freedom. Nah, dia mau ngapain aja secara layak mata, seberapa lama bisa gitu ya. Kalau saya financial freedom belum ultimate istilahnya absolute financial freedom not yet. Nah, tapi financially freedom, tidak harus bekerja, kemana-mana mau naik bisnis kelas bisa, mau naik private jet juga sekali waktu bisa, kalau tiap waktu boros gitu ya, bisa juga sih tapi gak rela. Terus kemudian ya bangun rumah dari Pacifican bisa, beli Rolls Royce dari Pacifican sudah dari 2013 sudah bisa, ini tahun ini baru inden Ferrari gitu ya, dari Pacific Income juga bayarnya. Oke, nah betul, jadi topik malam hari ini yang ini saya sematkan komentar dari Pak Tony Herlambang, yaitu ini antisipasi kondisi ekonomi 2024 terhadap kondisi keuangan Anda. Nah, ini topiknya. Nah, sekarang sudah absen. Nah, sekarang begini, tahun 2024 itu seperti apa? Kalau menurut Ibu Sri Mulyani kemarin pada waktu di Smart Business Talk, Smart Business Outlook 2024, timnya jadi global kurang bagus, tapi Indonesia still bagus. Kalau saya salah tolong diralat karena saya tidak hadir. Saya cuma dengar kesimpulannya. Kemudian dari data-data yang saya dapatkan, gini loh, pasca pandemi itu biasanya akan the longest prosperity period. Itu yang di majalah The Economist, itu sejak zaman Black Death tahun 1600 sekian, 1800 sekian terjadi banyak pandemi, terus kemudian 1908-09 itu yang flu Spanyol,
flu Spanyol mati 30 juta, 50 juta orang, terus perang dunia begitu ya. Dan ternyata setiap resesi itu secara sejarah itu terjadi satu pertumbuhan ekonomi yang luar biasa. Kok bisa terjadi pertumbuhan ekonomi yang luar biasa? Sebelumnya teman-teman yang hadir di sini, ekonomi itu apa sih? Ayo tolong disebutkan, ayo. Ekonomi apa menurut Anda? Ayo, ekonomi apa? Terima kasih nih Pak Tony Lambang sudah merangkumkan. Setelah krisis resesi selalu datang the longest prosperity period. Ya, ekonomi apa? Tahun naga bagus lah. Pokoknya setiap tahun bagus kalau tahu caranya. Nah, pertanyaannya, ekonomi apa? Yuk, siapa yang kuliah ekonomi? Katakan saya. Yuk, yang manajemen akuntansi itu di pembangunan. Nah, retail bisnis prospeknya gimana Pak Tung? Wah, oke nih. Ya, oke, yuk. Wah, ada yang pakai bahasa Mandarin. Waduh, Kak Simusi 83 tolong dibacain. Sabun cuci piring, ekonomi adalah, ya benar juga ya. Kak Alsu, ekonomi adalah sabun cuci piring. Benar juga. No. Yes, betul Kak Firman ini. Jadi yang namanya ekonomi adalah jual beli. Jadi kalau dipertimbangkan Pak, ekonomi akan naik, berarti jual beli akan naik. Kalau ekonomi turun, berarti yang jual beli turun. Sesederhana itu. Yes, oke. Nah, sebelum tanya jawab ya, nanti kita akan bahas, boleh silahkan tanya jawab. Ya, ekonomi adalah perputaran keuangan dalam kebutuhan manusia, yes. Kenapa kok bisa berputar? Kalau di deposito semua bisa berputar nggak? Enggak, jadi selalu ekonomi tumbuh kalau ada jual beli. Nah, why? Pada waktu selesai pandemi, selesai krisis, selesai perang, itu the longest prosperity period, itu karena satu hal, yaitu apa? 3 hal nih. Itu dari para ahli ya, di ekonomis majalahnya. Satu, ekonomi tumbuh karena pada waktu pandemi, waktu krisis, waktu perang, orang takut mengeluarkan uang, jadi uang secara umum ngumpul di tabungan. Kemudian yang kedua, orang jadi lebih kreatif dalam cara cari uang. Yang ketiga, orang lebih berani ambil risiko pasca pandemi, pasca perang. Itu yang tercatat sebagai sejarah berkata. Kita belajar dari sejarahnya. Nah, nomor satu, uang beredar itu jadi ngumpul di deposito lebih banyak, yes. 2019 di bulan September sampai 2020 bulan September, deposito di atas 5 miliar, itu nambahnya 49%. Dari 2.200 triliun jadi 3.300 triliun. Karena orang nggak mau keluar negeri, orang nggak mau mau beli mobil ya ditunda, semua penjualan menunda gitu ya, nggak bisa keluar, tiket perjalanannya tunda, ekonomi yang jajan di luar juga berkurang, beli di mall berkurang, penjualan online naik, yes. Tapi banyak yang berkurang secara umum, jual belinya turun, makanya terjadi satu resesi. Ekonominya turun 6 bulan berturut-turut, 2 kuartal berturut, makanya namanya resesi. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, tapi uang tadi ternyata sampai 2022 Desember itu jadi 5.000 triliun. Jadi 2019 September sampai Desember 2022 itu 5.000 triliun untuk yang di atas 5 miliar. Artinya uangnya terus bertambah, terus kurang beredar. Tapi yang menarik, pasca pandemi uang beredar jadi lebih banyak karena orang punya tenaga dalam, karena depositonya lebih banyak. Yang kaya-kaya tentu saja, yang miskin atau yang dipecat, yang karyawan ya melet-melet, deposito habis, rumah ikut disita, that's true. Tapi yang ternyata yang di atas 5 miliaran itu, wah tambah kaya itu. Secara umum ada juga yang di atas 5 miliar geletak juga ada karena utang banknya banyak. Nah, sekarang ternyata di bulan Desember sampai Juli, data terakhir Juli itu data LPS, silahkan dicari. Sampai Juli itu uang yang deposito di atas 5 miliar turun 150 triliun. Turun 150 triliun itu duitnya berarti kira-kira kemana? Ya jual beli, ya properti, ya investasi ke tempat yang lain. Tapi intinya mulai terjadi pergerakan, jadi jual beli akan meningkat. Kayak istri saya sebetulnya tahun 2020 itu udah mau beli Lexus. Lexusnya datang nggak jadi gitu ya. Mau beli Alphard baru 2, nggak jadi dua-duanya. Nah, akhirnya 2022 kemarin akhirnya yes ngambil Alphard baru, terus kemudian ini ngambil Lexus lagi, kemudian anak saya pulang harus kerja nanti di Pricewaterhouse gitu ya. Itu karena kena 3-in-1 di Jakarta, bukan 3-in-1 sekarang ganjil genap, makanya sekarang beli mobil listrik lagi gitu ya. Terus saya sendiri ya wis menghadiahkan
Ferrari gitu loh ya kan, jadi uangnya mulai beredar jual belinya mulai meningkat, jadi ekonomi akan naik the longest prosperity period di tahun 2024 nanti. Kemudian orang menjadi lebih kreatif. Dulu kakak saya pada waktu sebelum pandemi jualan ayam bakar di Solo, namanya ayam Pak Brewok gitu ya, burung dara Pak Brewok. Anda searching burung dara Pak Brewok di Solo, itu bagus, ngetop, laris karena ayamnya dibacem, burung daranya dibacem. Diapain sih? Direbus pakai bumbu sampai meresap, kemudian baru digoreng atau dibakar. Satu kota di Solo saja, ada dari luar kota, dia tidak bisa nganter. Terjadilah inovasi, di vakum, di frozen. Akibatnya cara cari uang baru muncul gitu ya di dunia online ataupun di dunia pemesanan pakai si cepat, pakai yang benar-benar yang apa itu? Paksel, bukan si cepat ya, paksel yang 1 hari sampai dan bisa ada frozennya, dinginnya. Wah, hasilnya. Nah, sekarang sudah di era pandemi berlalu, di mana orang-orang yang tetap datang, yang online tetap jalan. Orang-orang pesan dari Semarang tetap jalan, dari luar kota tetap jalan. Dengan adanya inovasi ini, ekonomi jadi lebih naik. Kemudian yang ketiga, orang jadi lebih berani. Zaman Black Death, orang kena campak, kena apa, macam-macam, mati. Takut berlayar. Tapi setelah itu terjadi berani berlayar. Dalam mati di laut ya sama aja dulu ya. Jadi lebih tangguh, lebih berani mati karena ya dulu hampir mati, tidak jadi ya lebih tangguh, lebih dahsyat. Nah, jadi 3 hal ini membuat ekonomi jadi menaik. 2024, ini prediksinya lagi. Presiden pilihan Anda siapa ini? Ini ada yang ngerasa nih ini, Kak Sasa Fikri. Kalau hukum negara dikuasai rezim sesukanya, apapun bisnis sia-sia. Ketika hukum dikuasai mafia rezim sekalipun, dia ahli bisnis sejenisnya. Yes, silahkan. Oke, nah sekarang yuk. Oh ini yang Pak Tony Lambang, betul. Maret ini turun 51, Desember, Juli turun 150, bergerak diinvestasikan. That's true, betul, yes. Nah oke. Nah sekarang begini Bapak Ibu semua. Teman-teman, 2024 terjadi satu yang namanya pemilihan presiden. Oke, calon Anda siapa? Saya survei. Siapa yang nomor 1? Ketik 1111. Siapa yang nomor 2? Ketik nomor 2 2222. Siapa yang nomor 3? Ketik 3. Ayo. Ya, nih. Wow, prediksinya Pak Bro Giban. Oke, amin Pak, keren. Terus siapa lagi? Presiden pilihan saya Pak Tung Desamarien. Oh, calon ke presiden nomor 4. Ya boleh juga. Ya. Wah, ada pakai bahasa Mandarin ini. Wah, nomor 2. Wah, oke. Yang ada nomor 3. Ayo, nomor 3. Wah, ada 3-nya Pak Gunawan. Ada 2 dibalas, 2-nya banyak banget. Nah, nomor 1. Wah, ada yang nomor 1 dong. Ayo dong, pasukan masing-masing. Ingat ya, presidennya siapapun, kecuali Anda dekat dengan mereka, yang membuat kaya itu diri Anda sendiri, bukan mereka. Tetapi mungkin nggak mereka akan berefek terhadap situasi ekonomi secara keseluruhan? Mungkin. Nah, ini dugaan saya nih teman-teman semua. Tolong nih saya share nih. Selama apa? Selama sistem pemilunya masih coblos langsung dan presiden dibatasin hanya 2 kali, maka siapapun presidennya yang terpilih baik nomor 1, nomor 2, nomor 3, tentu saja mereka akan berbuat yang terbaik untuk rakyat. Di periode pertama, kalau enggak kan nanti enggak kepilih lagi. Ya atau ya? Yuk tolong ngomong. Yuk ya atau ya? Dan saya ini spesialis untuk mata lebah. Dari dulu saya melihat kelebihan-kelebihannya. Banyak orang ketika saya ada di grup WA gitu, tolong ya, ini rekaman jadi benar-benar jangan dipotong gitu. Kalau Anda dipotong, Anda melanggar Undang-Undang ITE tahun 74 nanti. Penjaranya 4 tahun gitu ya. Nah ini. Saya akan ngomong kebaikan masing-masing calon presiden. Pak Anies Baswedan, dulu saya pada waktu sumur resapan tuh saya pasukan pembela Pak Anies Baswedan untuk sumur resapan. Tapi yang namanya naturalisasi sungai saya enggak. Lebih baik normalisasi tetap jadi. Tapi saya sumur resapan, saya pasukan pendukung. Yang diributi di grup-grup, wah sekarang zaman dulu loh, kamu sekarang kok ikut jadi radikal loh, apa hubungannya saya tidak radikal kok gitu ya. Kayak urusan Palestina, ketika saya nyumbang Palestina, loh kok kamu ikut sekarang jadi kadal gurun, bela Palestina, loh, saya bela kemanusiaan, saya tidak bilang,
nggak bela Hamas, saya bilang gitu. Hamas yang ngebom itu saya nggak bela. Saya belanya bela kemanusiaannya. Loh, kok kamu nggak nyumbang Israel? Loh, Israel sudah kaya, yang korban anak-anak, yang kasihan itu, aduh, destruction ya luar biasa. Palestina ya, saya nyumbang atas nama kemanusiaan, dan saya pastikan sumbangan tidak datang ke pengurusnya Hamas yang hidup nikmat di luar negeri, rakyatnya perang mati-matian. Dia begini. Ya, tapi balik lagi Bapak Ibu. Sama, saya Pak Anies Baswedan, saya ada beberapa yang saya suka begitu ya. Termasuk kalau Anda bilang Pak Anies Baswedan radikal, enggak loh. Dia gubernur Jakarta yang berhasil membangun berapa? 21 gereja atau berapa? Yang zaman Ahok pun enggak berani, Kalau berani mau minta bangun gereja, wah bisa tertuduh gitu ya. Tapi Pak Anies Baswedan bisa ngegulkan gereja-gereja yang tidak berhasil dibangun zaman Ahok atau zaman sebelum-sebelumnya. Nah, itu kelebihannya Pak. Kalau salah tolong dicek nanti, mungkin saya juga salah. Nah, kemudian Pak Prabowo, saya juga luar biasa salut kerendahan hatinya beliau untuk bisa bergabung dengan Pak Jokowi, mengakui keberhasilannya, mau melanjutkan. Wah, itu luar biasa. Jadi jarang loh orang yang istilahnya sama-sama perang pada waktu pemilu, aduh pemilunya hampir rusuh, enggak karu-karuan gitu ya. Setelah pemilu rodok rusuh juga gitu ya. Ternyata bisa sama Pak Sandiaga Uno, waduh dahsyat luar biasa. Itu top marko top gitu ya. Menurut saya ya mestinya dipikirkan. Ada nggak kekurangan masing-masing? Ada, Pak Jokowi pun juga ada kekurangannya. Terus kemudian Pak Ganjar, tentu saja Pak Ganjar kelebihannya luar biasa banyak. Pengalaman DPR 2 kali, terus kemudian gubernur 2 kali, prestasinya sejagat. Terus kemudian saya ternyata pernah ada rodok nggak enak sama Pak Ganjar. Itu kan dulu tertuduh korupsi apa itu? IKTP atau apa gitu ya. Ternyata ada klarifikasi bahwa tersangkanya itu di berita acara polisi, ternyata dia menulis begini, satu-satunya yang tidak mau terima adalah Pak Ganjar. Keren amat ini orang gitu ya. Nah, jadi benar-benar sebetulnya, terus kombinasi dengan Pak Mahfud MD lagi, wah, I always love Mahfud MD, ya berani yang luar biasa. Caimin, saya juga senang karena teman juga. Terus Ganjar, kalau misalnya Pak Prabowo dengan Gibran, ya Gibran dari Solo, saya ngerti Solo bagaimana dibangun. Ya, I always love pasangan-pasangan ini. Saya percaya, selama sistem pemilunya coblos langsung, maka siapapun yang terpilih jadi presiden 2024 ke atas, ekonomi Indonesia tetap membaik. Karena mereka kalau tidak membuat ekonomi Indonesia membaik, atau tidak melanjutkan hal-hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, yang baik loh ya, ada nggak yang kurang baik? Ya mungkin ada lah, banyak lah orang manusia. Tapi kan saya fokus yang positif. Nah, pasti akan dilanjutkan yang bagus-bagus, yang kurang bagus ya tentu saja mestinya akan diperbaiki. Tapi intinya saya percaya bahwa 2024, tahun pemilu, tetap akan jadi baik. Jadi perhatikan ya teman-teman ya, tetap akan jadi baik, itu dugaan saya, antisipasi saya. Oke ya, amin. Aminnya bukan Anies Baswedan dan Caimin gitu ya, my friend itu Caimin teman lama ya, Indonesia kaya, yes. Nah, tapi amin dalam arti semoga Tuhan memberkati ekonomi Indonesia membaik siapapun presiden. Nah sekarang begini Bapak Ibu, jadi secara keuangan kita terus bagaimana? Nah ini Charlie Munger baru aja meninggal dunia ya, pagi hari ini atau kemarin Charlie Munger baru aja meninggal dunia. Charlie Munger itu siapa sih Pak Tung? Partnernya Warren Buffett. Ya, jadi umur 99 tahun meninggal dunia. Nah, saya belajar banyak dari Charlie Munger. Dialah yang membuat Warren Buffett itu pegang aturan. Warren Buffett 7 tahun lebih muda dari Charlie Munger. Nah, Charlie Munger ini dulunya lawyer gitu ya, lawyer lulusan Harvard, terus kemudian dia juga membuat private investor, kerjasama dengan ini jadi wingman-nya, jadi tangan kanannya, jadi yang jagain Warren Buffett jangan aneh-aneh. Tapi tahu nggak, dari tahun 60 sekian sampai tahun 2022 akhir ini, investasinya mereka tuh cuma rata-ratanya 20% loh setahun. Naiknya 20% loh, bukan seperti robot forex yang 10% sebulan, jelas? Satu hari ada satu orang namanya Sam atau siapa itu dari Singapura. Saya mau dia jadikan robot forex orang nomor 1 di Indonesia. Saya bilang, saya tuh orang yang mau tabayun. Saya merasa bahwa forex dikombinasi dengan robot, dikombinasi dengan multi level itu letal, mematikan gitu ya. Saya suka multi level membuat orang jadi berani menawarkan, tetapi tidak bagus kalau dikombinasi dengan robot dan dikombinasi dengan forex.
Forex itu bagi saya yang menang banyak bandarnya. Coba kalau Anda yang transaksi Forex bilang menang-menang terus, kita lihat ya 2 tahun, 3 tahun lagi laporan ke saya. Masih menang Pak, 5 tahun. Oke. Atau sudah habis. Nah, kenapa? Karena bandar Forex, kalau Anda trading, itu bukan trading seperti saham. Saham aja bisa digoreng. Tapi kalau Anda trading Forex, Anda di mana sih? Ayo, di mana kalau ini? Kalau Forex Anda tradingnya di mana? Nah, trading Forex Bapak Ibu, Anda, nanti cryptocurrency kalau mau dibahas boleh, nanti saya akan sharing juga, silakan ya. Tapi sekarang tentang Forex. Anda, kalau menurut saya, Anda selalu ke bandar. Forex itu Anda selalu ke bandar. Nah kalau bandar itu boleh menentukan harga loh. Jadi harganya dia bisa menentukan sendiri. Tolong cek, ya atau tidak. Kripto nanti ya, sebentar Pak Wawan sabar nanti ya. Nah kalau Anda sama bandar yang bisa menentukan harga sendiri, satu hari ada bandar Forex datang ke saya, Pak Tung yuk cari duit gampang. Pak Tung mau gimana, 2 juta dolar, mau berapa juta dolar? Ini loh caranya. Pak Tung, jadi memang terang-terangan mereka mau ngerampok orang-orang yang mau ikut trading Forex. Jadi ada 11 cara bagaimana membangkrutkan peserta trading. Anda trading lawan bandar mana bisa menang sih? Bandar boleh menentukan harga kok. Kalau naik dikali 0,75. Kalau turun dibanterin kali 1,25. Apalagi Anda pakai margin. Margin itu modalnya 1.000 bisa main 3.000. Modalnya 1.000 bisa main 3 juta. Nah itu paling berbahaya pakai margin. Turun sedikit ambles ya. Broker, namanya aja broker. Habis. Broker. Broker berarti membuat Anda broke. Jelas? Broker membuat Anda lebih bangkrut. Jelas? Jadi Bapak sih orang Cina enggak sih Kak Kiara Sia-sia. Saya duga Anda juga orang Cina loh. Yang di sini coba tes DNA. Semua ada keturunan dari Yunan Selatan, selalu ada DNA-nya, ada. Even mata Najwa Shihab itu dites ternyata dia lebih Tionghoa daripada Timur Tengah. Timur Tengahnya 3%, Tionghoanya 4% gitu. Morokonya Afrika jadi 20 sekian persen. Jadi semuanya di sini orang Cina. Nah, broker membuat Anda lebih broke. Oke, mari kita lanjutkan ya. Saya percaya kok bahwa kalau yang namanya kaya itu tidak mengenal sara, suku, agama, ras dan anatomi. Anatomi Anda kayak apa? Yo. Suku Anda apa? Yo. Agama Anda apa? Ras Anda apa? Kaya ya kaya aja, kaya hanya mengenal strategi. Nah kalau orang bilang, wah keturunan Chinese itu kaya-kaya Pak. Enggak, tuh ada Cina benteng yang miskin juga. Enggak juga gitu loh ya. Begitu banyaknya orang-orang yang Chinese yang miskin. Miskin itu, kalau saya bilang perantauan, maybe. Kemungkinan lebih besar. Orang yang perantauan. Orang Madura di Madura ada yang kaya. Tapi Madura yang berani merantau pergi ke Makassar. Pergi ke Papua. Nah, pergi ke Pontianak. Nah, orang Maduranya secara persentase lebih banyak yang kaya. Misalnya dari 1.000 orang di Madura yang kaya, misalnya 100 orang, ternyata dari 100 orang yang merantau, mungkin 50% kaya. Yang merantau kemungkinan kaya lebih besar. Yes, agree. Gitu ya. Nah, kaya, itu kata Pak Tony Lambang, hanya mengenal strategi, tidak mengenal sara. Dan kalau keturunan Chinese kaya-kaya, berarti Anda semua kaya. Karena Anda keturunan, tidak percaya tes DNA aja. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang, dan kemudian robot itu kalau bisa digunakan di banyak broker masih lumayan. Tapi kalau hanya di broker tertentu, mau 3, mau 4, 5 broker tertentu, sudahlah banyak bohongnya. Nah di multi level nggak bisa. Jadi begitu bilang 1 bulan 10% nggak bisa. Jadi Charlie Munger, ini strategi Anda di 2024. Boleh nggak Anda ceritanya cari jalan kaya cepat secara halal? Boleh. Itu penting dong. Kalau Anda dapat massive income-nya Anda bisa. Tapi ada satu jurus yang sangat penting yang semua orang bisa menjalani, yaitu apa? Jurusnya Charlie Munger tadi. Charlie Munger itu mengajarkan satu yang namanya sabar dan disiplin. Jadi sabar di dalam terus walaupun hasilnya kecil tapi digulung terus sabar, tidak buru-buru untuk dinikmati. Disiplin dalam strategi-strategi yang terbukti sederhana dan memang betul-betul menghasilkan. Silakan gitu ya. Jadi 20% setiap tahun itu luar biasa gitu ya. Karena kalau 18% itu aja setiap 4 tahun duit Anda jadi 2 kali lipat tuh. Kalau ditambahin lagi luar biasa. Nanti ya yang tanya-tanya
Ya, ini ada Pak Irawan. Pak Bambang ini Pak Bambang dari Medan ini, Pak Bambang Irawan ini. Kalau betul Pak Bambang Irawan dari Medan, nah itu salah satu murid yang luar biasa. Ikut Property Rich Revolution saya, beliaunya juga developer rumah gitu ya. Terus kemudian duduk deretan paling depan, hari pertama nanya, Pak Tong saya enggak laku ini gimana? Oh, naikkan harga aja, naikkan harga terus kasih begini. Terus kemudian mendadak sore dia ngilang. Besok datang, ya sore ngilang, ini sudah diajarin begini ngilang. Sore ngilang, besok pagi, terus kemudian besok sorenya dia beri, Pak Tong tak kasih testimoni ya. 1 hari laku 12 Pak Tong. Dari 30 enggak laku, selama 2 tahun enggak laku, pakai jurusnya Pak Tong langsung laku. Wah itu ya luar biasa tuh Pak Bambang Irawan. Nah tapi balik lagi ya. Nih, salam dari Kediri ya, oke. Mari kita lanjutkan. Itu Pak Bambang dari mana? Bener nggak Pak Bambang Irawan dari Medan atau bukan ini tadi? Yes, oke. Mari kita lanjutkan. Bagaimana kita dengan sabar, akhirnya cepat langsung laku gitu ya. Dari Kota Malang ada murid juga itu yang jualan 1 miliar nggak laku, dijual 1,4 miliar malah laku gitu ya. Pak Tong semuanya kok nggak habis-habis karena susunya cocok. Nah, oh iya nih Pak Bambang Irawan, iya benar katanya Pak Bambang, iya benar ya Pak Bambang ya, sehari laku 12 ya. Pak Bambang, wah ngikutin lagi masih dahsyat luar biasa, top market top just. Mau tahu jurusnya? Nah itu saya ngajar di Property Rich Revolution selama 5 hari, terus ngajar Marketing Revolution selama 5 hari. Salah satu yang digunakan Pak Bambang Irawan, bagaimana harga dinaikkan malah makin laku, itu nih dengerin baik-baik Bapak Ibu nih. Jadi pada waktu itu harganya berapa ya Pak Bambang? 100 atau berapa, kemudian kita naikkan berapa, 30 juta atau berapa. Nah tetapi kasih fully furnished, terus kemudian dikasih apalagi cicilannya dibayarin. Ya masih ingat Pak Tong? Ya Pak Bambang Irawan itu. Hari pertama nanya saya jawab langsung kabur. Ngilang. Besoknya ya ternyata duduk depan lagi, besoknya sore langsung cerita, Pak luar biasa Pak, 1 hari laku 12 Pak. Top Marco Top, Jos Marco Jos. Nggak dinaikkan harga malah laku. Nah, tahun 2012 itu Pak Bambang Irawan nulis itu ya, tahun 2012. Wow, saya ingat gara-gara ini orang dikajarin langsung kabur, nih tidak menghargai gurunya. Ternyata enggak, kabur karena enggak tahan, pengen langsung praktek. Begitu dipraktekkan langsung jos. Dahsyat. Sekarang masih laku Pak jurusnya Pak Bapak. Yes, oke Pak Bambang Irawan. Dahsyat. Yes, tapi sekali lagi itu Bapak Ibu, ada banyak jurus, Anda belajarlah di Property Rich Revolution. Nah, kapan ada? Setahun depan, tapi setahun cuma sekali saya ngajar. Dulu setahun 2 kali, 3 kali. Sekarang saya semi retire, saya lebih membuat rencana buat podcast, nulis buku, dan kemudian enjoy life, olahraga, lebih memperhatikan kesehatan, memperhatikan relationship saya dengan keluarga saya. Ya tentu saja tetap mau sharing banyak kepada banyak orang yang hadir di sini, begitu loh ya. Nah, sekarang banyak orang bertanya, nah keuangan 2024 caranya bagaimana? Tadi Bapak Ibu semua, ini Anda terima duit, Anda sisihkan. Always, terima duit, sisihkan, terima duit, sisihkan. Gunakan satu yang namanya aset alokasi. Ya, aset alokasi. Aset alokasinya gimana? Aset alokasi supaya Bapak Ibu punya tadi capital untuk digulungkan. Nanti Anda punya pilihan investasi. Investasinya apa? Entah di properti, rumah bedeng, rumah kos-kosan, boleh. Laundry, boleh. Indomaret, boleh. Tapi kan semua butuh duit. Yes. Kalau Anda mau belajar bagaimana cara tanpa duit, juga bisa. Begitu ya. Jadi apa? Jadi makelar. Jadi makelar properti. Saya Pak Bambang Irawan itu jualan luar biasa. Wah, di Medan dia jadi raja jualan. Itu top market top gitu ya. Nah, nanti tanya jawab ya, tanya jawab Bapak yang nanya tentang kripto, tentang sewa, tentang apa, boleh nanti. Jadi Anda terima duit, sisihkan aset alokasi dan mulai belajar. Kalau tidak punya duit yang untuk disisihkan, mulailah belajar jadi mencari duit tanpa harus jadi duit. Salah satunya gimana? Jadi makelar. Ada makelar kecil, makelar menengah, dan makelar raksasa. Kalau makelar raksasa itu Pak Haritanu, Pak Sandiaga Uno. Nah, itu makelar raksasa. Jual beli apa? Perusahaan. Waduh, jangan tanya. Pakai modal? Enggak juga. Pakai ilmu, pakai pengetahuan gitu ya. Nah, kalau makelar menengah ya Anda makelar properti gitu ya. Properti bisa kecil-kecilan, bisa banyak. Kayak Pak Bambang Irawan ini jualan ratusan properti, jualan apartemen, jual begini. Wah. Nah, Pak Tong, saya jual beli kambing bisa sukses nggak? Bisa kalau Anda punya faktor kali. Kalau Anda jual belinya cuma satu-satu, ya rada repot. Satu hari saya diajak makan siang. Diajak loh. Dengan Pak Mohtar Riyadi itu.
Pak James Riyadi juga nongol. Wah, Mr. Dahsyat datang, saya lagi jet lag dari luar negeri, ya tetap saya harus ketemu ikut makan siang dengan Mr. Dahsyat. Sama Bu Mokhtar juga. Kemudian saya tanya, Pak Mokhtar, kalau Pak Mokhtar ini bisa mewariskan satu prinsip aja, atau banyak prinsip boleh, prinsip-prinsip keuangan, tapi bukan meninggalkan uang. Kira-kira apa yang akan diajarkan oleh Pak Mokhtar kepada anak cucu dan cicitnya? Sekarang kan dia sudah levelnya ke cicit kan gitu ya. Dia bilang begini, Mokhtar cerita, oke saya simpulkan ya Pak Mokhtar, berarti nomor satu harus pilih jenis bisnisnya. Iya, karena dia cerita begini, satu hari orang tuanya itu di Batu Malang, terus kemudian dia disekolahkan di Nanking atau mana, jadi 2 jam atau berapa jam dari Shanghai. Dia bilang saya harus naik kapal dulu ke Singapura, Singapura pergi ke Hong Kong, Hong Kong ke Shanghai, Shanghai jalan darat lagi ke Nanking 2 jam. Nah waktu saya sekolah di sana, nah saya bergaul dengan teman-teman yang luar biasa. Jadi sekolah itu selain dapat ilmu, dapat teman, dan dapat wawasan, dia bilang gitu. Waktu saya mampir ke Shanghai, ke rumah teman saya, papanya usaha itu, jual beli baju, itu kapal. Bukan kontainer, berapa kapal gitu ya. Jadi satu kapal berapa puluh kontainer, berapa kapal. Dia bilang lah, papa saya jualan baju 1-2. Jualan 1-2. Nah kalau Anda jualan kambing 1-2 ya bisa kaya sih. Nabung tadi digulung terus. Makin lama makin kaya kalau Anda punya investasi yang tepat. Tapi kalau enggak, ya Anda kan jauh lebih lama kayanya dibanding jenis usaha yang bisa tumbuh. Jadi kalau Anda tahun 2024 ini, carilah usaha-usaha yang kemungkinan tumbuhnya jauh lebih besar. Nah, Pak, jenis usaha apa? Nah, jenis usaha adalah just one thing, tapi very big thing, cara Anda mengerjakan usaha. Sampaikan ya. Wah ini, Evan Febri, Pak Tung, kapan ada seminar di Medan, Pak Tung? Kapan Pak Tony? Saya kan rencananya mau ke Medan ini. Ayo ketemu Pak Bambang Irawan, lalu ketemu lagi. Ke Medan tanggal berapa nih? Ya, ini Medan, nih Pak Tony yang tahu nih. Ya, Pak Tony yang tahu, silahkan. Nih Pak Tony saya ke Medan kapan? Kalau mau pengen tahu ya cari Pak Tony Helambang nih yang ikut di sini. Nah sekarang saya share lagi. Jadi sama-sama jenis usaha, misalnya warung bakso, tapi cara menjalankan beda, hasilnya beda. Sama-sama laundry, cara menjalankan beda, hasilnya beda. Office Tower, tadi saya baru dapat report dari Office Tower gitu ya. Kita memberikan dobrakan, tersewa dengan baik. Nah, lawan-lawan kebakaran jenggot, ikut-ikutan. Tapi kita sudah menang duluan, jadi sudah menang aman duluan. Tapi balik lagi Bapak Ibu, Anda boleh usaha apapun, tapi cara Anda menjalankan usaha itu bagaimana? Misalnya Anda tukang potong rambut. Boleh nggak Anda usaha potong rambut? Boleh. Tapi cara Anda menjalankan potong rambut itu seperti apa? Daripada, boleh sih, Anda belajar bagaimana memotong rambut lebih baik. Lebih keren, lebih bagus, lebih, pokoknya lebih. Tapi lebih baik juga Anda belajar cara bisnisnya. Saya ulangi. Apapun yang Anda kerjakan, Anda boleh tingkatkan ilmunya. Masak, jadi tukang masak yang lebih enak, lebih hebat, lebih jos, silakan. Tapi belajar bisnis masaknya. Saya laundry Bapak Ibu. Saya pakai mesin laundry sampai sekarang tidak bisa. Padahal saya punya laundry 200 berapa biji cabang. Tapi saya bisa bisnis laundrynya. Ya yang cara laundrynya saya kerjasama dengan ahlinya yang orang sudah punya pengalaman di bidang laundry. Tapi kalau dari saya pribadi, saya lebih ahli bisnis laundrynya daripada laundry. Satu hari saya sama anak-anak pergi ke luar negeri. Anak saya ya karena tidak pernah nyuci gitu ya ke luar negeri sini tak ajarin nyuci pakai mesin cuci. Saya keluar jadi kecil-kecil bajunya. Mengkeret. Bapaknya goblok. Tidak bisa nyuci tapi punya laundry banyak. That's true Bapak Ibu. Ya jadi dalam kehidupan ini apapun, kalau Anda kepingin kaya, kalau Anda mau kaya dengan cara menyisihkan, tadi Anda harus punya pilihan investasi yang tepat. Itu Charlie Munger yang ngomong. Sebetulnya cara kaya itu mudah. Cara kaya itu mudah. Ya yang dilakukan Lo King Hong itu, kalau mau di saham. Jadi beli yang mobil Mercy yang harganya bajai. Kok tahu harganya bajai? Ya price book value-nya berapa? Price earning ratio-nya berapa? Pak, price book value apa? Price earning ratio apa? Nah, kalau Anda belum paham bahasanya ini, Anda susah jadi kaya. Anda harus kerjakan PR. Saya punya partner, Richard Tan, dari Singapura, event organizer terbesar di dunia. 80 kota, luar biasa, 30 negara, top sekali. Dia bilang, pada waktu dia sekolah itu dulu susah sekali. Kenapa susah? Karena orang tuanya dari Tiongkok merantau ke Singapura,
hanya bisa bahasa dialek lokal, bahasa dialek salah satu di daerah di China sana, bahasa Mandarin tidak bisa, bahasa Inggris tidak bisa. Dia disekolahkan, masuk kelas 1, dites, suruh ngomong 1, 2, 3, 4, 5, suruh ngomong bahasa Inggris, gak iso, lula. Diajak bahasa Mandarin gak bisa, disuruh nulis gak bisa, diturunkan EM1, EM2, EM3, gak lulus. Lah kalau Anda enggak paham, kalau Anda mau investasi di saham, Anda enggak paham bahasa tentang saham, ya Anda repot. Anda harus belajar paham bahasanya orang kaya. Nah, kalau Anda mau investasi, sebetulnya prinsipnya super sederhana yang dilakukan oleh Charlie Munger, yang oleh Warren Buffett. Cari perusahaan yang membagi dividen. Kalau dia kan selalu alirannya dividen, makanya Coca-Cola, apa yang cari dividen. Terus yang price earning ratio-nya kalau bisa di bawah 10. Price book value-nya di bawah 1. Tetapi pertumbuhannya masih naik 20%, 30%. Jadi dia super sederhana, dia fokus dan dia disiplin memilih hal-hal yang strategi terbukti berhasil. Pertanyaannya, apakah Charlie Munger dan Warren Buffett investasi selalu berhasil? Enggak. Karena dia sometimes melanggar apa yang dia prinsip. Karena dia pernah cerita begini, kalau investasi di namanya airline, dia bilang itu, airline, itu salah satu resep bagaimana membuat Anda jadi jutawan US dollar. Karena sebetulnya Anda miliarder, karena investasi di airline, maka Anda jadi jutawan, turun jadi lebih miskin. Tapi dia sendiri invest di American Airlines, dan akhirnya jeblok juga. Jadi stick kepada, fokus kepada yang jalan, yang sederhana. Nah, tapi banyak orang cari cara kaya cepat. Boleh nggak? Boleh. Tapi balik lagi, kalau Anda mau investasi ya sebetulnya cari yang aman dan menguntungkan. Warren Buffett kaya cepat nggak? Kaya juga. Tapi dia rekornya itu selama 20 tahun pertama itu naik 26%. Setelah itu 30 tahun berikutnya dia hanya naik 12%. Terus kemudian average-nya dari awal sampai sekarang sekitar hanya 20% saja setahun gitu ya. Itu luar biasa loh, lumayan. Karena dia terus digulung, hasilnya dahsyat luar biasa. Nah sekarang Bapak Ibu semua, nih. Jadi kalau Anda pengen 2024 sukses secara keuangan, satu, Anda cari cara mendapatkan massive income. Ternyata banyak caranya, ilmunya. Kalau bisa mulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98%. Kalau bisa tidak pakai modal, kan gitu ya. Terus kalau bisa supaya Anda berhasil dengan 98%, Anda bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih kaya dibanding Anda. Lebih sukses dibanding Anda. Kayak tadi saya baru RUPS, rapat umum pemegang saham untuk FASA dan FOSA Office Tower gitu ya. Saya pakai online. Semua teman-teman datang di Surabaya karena partner-partnernya 3 dari Surabaya, saya sendiri dari Jakarta. Pak Panji itu yang tin plate, Public Kaleng, Pak Hermanto Tanoko tentu saja Anda tahu, Crazy Rich Surabaya, Jet Avian, terus kemudian propertinya juga banyak, terus Air Cleo. Di awal-awal, Pak tuh kok kenal sama Pak Hermanto? Karena waktu itu tahun 2000 berapa? 2008 saya launching buku Marketing Revolution. Saya keliling Indonesia seminar Marketing Revolution, dia kirim orang. Setelah dia kirim orang, terus dia rekrut saya sebagai konsultan. Nah, saya sempat jadi konsultannya Cleo gitu, datang ke pabriknya Cleo gini-gini. Cleo 9 tahun pengsan-pengsan tapi akhirnya profit dan sekarang growth luar biasa. Yang investor saham Cleo ya happy-happy. Investor saham Avian nggak happy juga, termasuk saya. Saya Jet Avian, waduh tinggal separuh nih ya. Sekali lagi banyak orang, oh Pak Tung itu apakah semua investasinya sukses? Enggak. Warren Buffett juga enggak kok. Charlie Munger juga enggak kok. Tapi secara average, secara total, saya tambah untung. Kayak saya ada di private banker saya, ya, ada di satu bank gitu. Saya itu rugi loh di reksadana itu, makanya saya enggak pernah happy sama reksadana. Karena rugi tetap dipotong 2%. Anda invest 1 miliar, awalnya sudah dipotong. Potong 0,25 kalau Anda bisa nego, sampai 5% kalau Anda tidak nanya disikat 5%. Setiap tahun untung atau rugi dipotong 2%. Kalau Anda untungnya cuma 4%, tetap dipotong 2%. Kalau Anda rugi, misalnya Anda investasi 1 miliar, tinggal 500 juta, tetap dipotong 2%. Brokernya untung enggak? Sekuritasnya happy enggak? Happy. Kita happy enggak? Enggak. Anda mau untung mau rugi, mereka tetap untung. Dan lebih parah lagi, yang fund manajernya yang di dalam yang menentukan reksadananya angkanya sekian apa, mereka ditarget untuk untung. Mereka untung dari mana? Jual dan beli, dapat komisi jual beli. Makanya untung atau rugi dia jual beli terus. Makanya Warren Buffett kan sampai nantangin toh, Anda fund manager katanya bisa invest lebih dari
S&P 500 atau LQ45 kalau di Indonesia. Yuk kita taruhan 10 tahun. Nggak ada yang berani, taruhan 1 juta dimarahin sama Warren Buffett. Terus akhirnya ada yang panas, namanya Ted Seides dari Protegi, ditantang 10 tahun. 10 tahun Bapak Ibu semua. Ternyata kalah, menang Warren Buffett yang taruh ke S&P 500 saja. Kalah karuan 1 juta dolar. Disumbangkan saja sama Warren Buffett. Tapi itulah yang terjadi. Kalau sekarang dengan dunia keterbukaan gini, ngapain Anda taruh reksadana? Yang dipotong terus, Anda untung rugi, mending Anda taruh sendiri. Nah, tapi reksadana saya rugi. Ruginya 40%, 50%. Itu belum dipotongin 2% setiap tahunnya. Tapi secara average 1 tahun, saya untung 12%. Tanya dong, kok bisa? Saya masuk emas dan perak. Kalau dugaan saya emas ini ya properti perak 2024, 25, 26 ganti harga. Dugaan saya ya. Jadi 2024, kalau Bapak Ibu mau investasi, please deh. Jadi benar-benar perhatikan. Jadi alangkah baiknya aset alokasi, tidak boleh semua. Kalau di kripto bagaimana Pak Tung? Saya kripto saya tidak punya secara pribadi. Terus boleh nggak ada orang nanya, Pak Tung kalau saya investasi di kripto silahkan. Tapi kalau kripto saran saya ya Anda ya Bitcoin lah atau Ethereum lah, kalau yang Anu Coin, EGP Coin, tahukah Anda searching di YouTube. Tung Desa Waringin sudah pernah buat, jadi koinnya Tung Desa Waringin namanya EGP Coin. Ternyata 15 menit jadi. Apalagi Anda pakai platformnya Ethereum, pakai cepat sekali. EGP, emangnya gue pikirin koin. Saya motong koin rasanya ndak enak itu ya. EGP emangnya gue pikirin koin. Lah ada orang membuat koin begini, terus dijual kepada Anda. Tobat nggak? Saya tinggal buat rek 15 menit jadi, mau? Kamu beli? Kalau satu-satunya cryptocurrency yang harus apa namanya? Yang harus nambang itu Bitcoin only. Ethereum tuh enggak. Ada ICO, initial coin offering, jadi dikasih dulu, ditukar dengan harga murah dulu. Nah ini bayangin saya membuat tukar dengan uang yang Anda kerja keras, pakai keringat, meres tulang, banting darah, banting tulang, meres darah Anda, meres keringat. Ditukar gitu aja, jadi cryptocurrency be careful, totally be careful. Jadi boleh nggak? Boleh, yaitu aset alokasi. Aset alokasi ada 3 ya. Satu aset alokasi dari apa? Aset alokasi dari kekayaan Anda, total kekayaan Anda. Kalau saya maksimal total kekayaan Anda kalau untuk barang yang spekulasi, Elon Musk sendiri ngomong loh. Yang nanya kripto itu kan bapak pom-pom kripto sedunia tuh Elon Musk. Dogecoin go to the moon, pret. Nah, investasi. Anda percaya sama Elon Musk belum tentu untung 100%. Percaya sama saya pun belum tentu untung 100%. Dong saya tidak, investasi saya tidak untung 100% kok. Anda memaksa untung 100%. Tidak ada yang untung 100%. Weh. Tapi saya kan aset alokasi. Jadi maksimal kalau Anda nekat mau ke kripto, maksimum 10% dari kekayaan Anda. Tapi kalau dari income Anda lebih baik. Yang ketiga, dari passive income Anda lebih baik. Jadi something happen Anda tetap kaya. Kayak saya masuk reksadana kan dari passive income saya sekian, saya masuk ke reksadana. Reksadana yang geloblak, emas saya naik, perak saya naik. Ya investasi saya total masih menguntungkan, luar biasa. Nah, jadi balik lagi Bapak Ibu semua, ini jadi aset alokasi, jadi tahun 2024 bagus beli saham apa? Pak David Khalid, ini kalau saham, balik lagi ya, bukan saham apa. Tetapi Anda lebih baik kepada ilmunya lebih dahulu. Contohnya saya bilang, beli emas, beli perak hari ini, beli properti. Anda nggak ngerti beli emas di mana, beli perak di mana. Anda setelah ngerti, Anda nggak ngerti kapan dijual, saham dijual. Banyak orang kepingin cari bocoran. Jadi cari bocoran itu apa cari bocoran. Tetapi ketika dapat bocoran dia nggak punya ilmunya. Contoh, di tahun 2008 bumi gonjang-ganjing, saya bilang ini Amerika menggelontor 1 triliun US dollar. Emas bakal ganti harga. Oke, bakal ganti harga. Kalau bakal ganti harga, saya investasi di emas. Waktu itu 1 kilogram 178 juta, saya investasi. 180 saya investasi, 190 saya investasi. Turun lagi, 180 lagi, saya beli lagi. Nah, saya bilang sama teman saya, ternyata 2011 naik jadi 400 juta. Kalau sekarang kan, sekarang sudah 1 miliar 1 kilonya. Pada waktu itu teman saya yang ikut beli, pada waktu itu saya tanya, gimana kamu ikut untung dong? Ini sudah naik 3 kali nih, jadi 400-an, hampir 2 kali lebih. Enggak kok. Lu kenapa kok enggak? Dulu pada waktu naik enggak aku jual. Waktu turun aku takut. Maka aku jual. Jadi aku rugi. Aku memang enggak punya hoki.
Emas itu bukan masalah hoki, masalahnya strategi. Emas, perak, properti cuma dua, mana tahan atau tahan mana. Kalau Anda tahan, dengerin, kalau Anda tahan, di mana Anda bisa pegang ini, jadi Anda akan jauh lebih sukses, lebih kaya dibanding orang yang tidak tahan. Emas tren 20 tahunnya naik gitu ya. Nah, gimana Pak Tong cara presentasi diversifikasi? Jadi presentasi diversifikasi saya dari waktu ke waktu beda. Misalnya saya emas dan perak aset alokasi ya. Aset alokasi itu masih ingat dari 3. Satu, aset alokasi dari total kekayaan Anda. Yang kedua, aset alokasi dari total income Anda. Total income ada dari active income, ada dari passive income. Kalau aset alokasi Anda sudah Anda susun berdasarkan kekayaan Anda, sebagian masuk properti, sebagian masuk ke bisnis, sebagian masuk ke emas perak, sebagian masuk ke saham. Kripto boleh nggak? Silahkan. Tapi kalau kripto itu Anda bisa dari passive income atau dari active income 10% belikan kripto, naik, turun, belikan, Anda happy. Contoh saya beli emas naik, saya happy. Lu kok bisa? Walaupun secara gram-gramannya berkurang, misalnya saya setiap bulan misalnya amin ya, misalnya setiap bulan beli 1 kilo misal gitu ya, setiap bulan beli 1 kilo. Loh, sekarang naik Pak dari 1 miliar jadi 1 miliar 100. Pak Tong kan enggak dapatnya 1 kilo. That's true, saya enggak dapat 1 kilo. Mungkin saya dapatnya 900 gram. Tetapi total portfolio saya naik. Emas saya yang sudah berapa kilo ini tadi harganya kan naik. Nah, kalau turun gimana? Saya happy. Karena dengan 1 miliar, sekarang turun harganya 900. Saya dapatnya 1,1 kilo. Lumayan toh. Jadi turun happy, naik happy karena diversifikasi tadi. Beli sesuai dengan income kita. Apapun yang bagus, ketika Anda taruh 100%, cenderung namanya spekulasi karena masih banyak barang atau hal yang kemungkinan Anda tidak tahu yang bisa terjadi. Jadi kalau Anda pengen tahu detailnya, diversifikasi seperti apa, mulai bisnis seperti apa. Ini saya ada seminar hari ulang tahun saya gitu ya. Hari ulang tahun saya 22 Desember. Nah, saya akan ada tanggal 2 sama 3 Desember, Sabtu sama Minggu, mulai pagi sampai malam, jam 9 sampai jam 9 malam, jam 9 sampai malam, 2 hari saja. Anda saya subsidi, dapat hadiah, dapat seminar saya. Nah, ini gitu ya. Nah, biasanya orang bayar 5.800.000, sekarang bayar cuma 56.000. Itu biaya administrasi saja dan biaya komitmen. Karena banyak orang yang saya gratiskan, komat kamit, saya book, zoom, banyak, ternyata yang ikut sedikit. Siapa yang mau, Anda bayar 56.000, Anda belajar tadi bagaimana ternak duit, Anda belajar bagaimana ceritanya mulai usaha tanpa modal, bagaimana bekerja sama dengan orang-orang yang sangat kaya itu caranya gimana, supaya mereka mau kerja sama dengan kita, terus kemudian financial ronsen supaya kita tahu kondisi keuangan kita sehat atau tidak sehat, dapat massive income itu caranya bagaimana dapat duit banyak yang secara halal seperti apa, terus ternak duit cara ala Charlie Munger, ala Warren Buffett digulungkan itu caranya bagaimana, milih saham itu caranya bagaimana, terus kripto secara detail seperti apa, terus kemudian aset alokasi serta rebalancing aset Anda kapan caranya bagaimana. Nah, terus passive income itu menciptaknya ada beberapa cara, ada 3 cara, caranya bagaimana. Siapa yang mau ikut hanya bayar Rp56.000, masih diundi iPhone dalam rangka ulang tahun saya, iPhone 15, iPhone yang terbaru. Plus, saya undi juga cincin berlian. Terus, bagi Anda yang mau daftar sekarang dan Anda bayar sekarang 56.000, maka saya kasih hadiah langsung tanpa diundi, kenang-kenangan dari Tong Desem Waringin, emas 24 karat, 0,025 gram atau berapa, yes, 0,0 gram. Yes, tapi emas, tapi kenang-kenangan dari saya. Kalau Anda tertarik, ini Anda tulis ya nomor teleponnya, Anda WA, nama, dan kemudian FR Desember, IG. Balik-balik boleh, FR, IG dari IG, ini kode rahasianya. Terus kemudian 0813 kali 63873. 0813 kali 63873. WA Pak, WA kan nama Anda, WA nama dan FR. Nah, terus kemudian strip dari IG nih, IG ya. IG ini kodenya. Nah, Anda ketik ke sana ya, 0813 kali 63873 WA nama dan FR IG. Nah, Anda edisi ulang tahun ini. Masih saya undi macam-macam, nanti saya kasih buku, kasih begini, ya edisi ulang tahun, Anda dapat charity dari saya subsidi. Silahkan Kak Sylvia Acan. Oh, ada yang sudah ikut loh, yang sudah ikut berapa banyak nih?
Ayo yang sudah pernah ikut. Kalau yang sudah pernah ikut Financial Revolution, saya tanya, dahsyat atau dahsyat banget? Bermanfaat atau bermanfaat banget? Ini tanpa diundi emasnya, karena emasnya kecil sekali gitu ya. Tapi kenang-kenangan aja dari Tung Desa Waringin untuk menghimbau Anda supaya Anda tetap investasi offline atau online. Online Kak Sultan. Online. Kapan? Tanggal 2 sampai 3 Desember ya. Minggu depan ini 2-3 Desember. Hari apa? Sabtu dan Minggu. Hari Sabtu dan Minggu. Nah, sekarang Bapak Ibu kita akan bahas ya. Bagaimana kita bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses. Siapa yang kepengen tahu? Karena kalau saya ditanya, salah satu yang membuat Tung Desa Waringin meroket itu apa? Saya bergaul, saya belajar, saya bekerja sama dengan orang yang jauh lebih hebat daripada Tung Desa Waringin. Nah, bagaimana menemukan mereka? MBBKM pertama kali menemukan dulu. Ini ilmu yang sangat penting bagaimana Anda bisa jauh lebih sukses, lebih kaya di tahun 2024, keluar dari zona nyaman Anda. Ini ada yang dahsyat banget. Terima kasih Kak Yanisa. Nah, berapa WA-nya? Ini 0813 kali 63873 ya, oke ya. Nah, silakan. Ini 0813 kali 63873. Anda WA, alhamdulillah bisa ikut lagi. Pak Tung ada tur dalam waktu dekat Pak. Oke silakan. Nah ini Bapak Ibu, kalau Anda kepingin sukses, bagaimana gini loh, membebek kamu ini ilmu yang sangat penting membuat Anda breakthrough jauh lebih cepat. Makanya kan ada dua hal loh, yang membuat orang berbeda. Kalau 5 tahun dari yang lalu sampai hari ini, ternyata hidup Anda belum berubah banyak, ada dua hal yang belum berubah banyak. Satu, apapun yang Anda masukkan dalam otak Anda. Yang kedua, Anda bergaul dengan siapa? Apa yang Anda masukkan dalam otak Anda kalau TikTok terus, nge-slide terus, reel terus, IG terus yang tidak bermanfaat, slide terus, YouTube terus yang tidak bermanfaat, ya susah. Tapi kalau Anda, apa yang masukkan Anda baca buku, nonton YouTube yang bermanfaat, nonton IG yang bermanfaat seperti malam hari ini, misalnya begitu ya. Terus kemudian Anda baca buku, nonton IG, nonton YouTube yang bermanfaat. Nah, ikut seminar yang bermanfaat, masukkan dalam otak itu tadi. Hidup Anda kan banyak berubahnya. Satu. Kemudian yang kedua, bergaul dengan siapa? Ini ilmu yang luar biasa. Kalau Anda mau mengubah 5 tahun ke depan, dua hal ini ubahlah. Apapun yang dimasukkan ke dalam otak Anda, cari yang membuat Anda jadi lebih pintar, bukan hanya lebih happy. Banyak orang kan cari dopamin aja, main game doang, nonton film doang, tidak meningkatkan diri, tidak apa. Yang hidup Anda nanti kebanyakan drama loh. Lah tontonannya filmnya drama terus. Ia-io, ya repot kan gitu ya. Jadi masukkan hal-hal yang bermanfaat dalam otak Anda. Ikut seminar, nonton YouTube, baca buku yang bermanfaat. YouTube yang bermanfaat, IG yang bermanfaat. Ayo gitu ya. Nah yang belum follow saya silakan follow. Yang belum follow di YouTube silakan cari tungdesawaringin.tdw juga. Nah tambah lagi, bergaul dengan siapa? Ini resepnya. MBBKM, membebek kamu. Membebek kamu, M-nya menemukan. M-nya apa? Menemukan. B-nya apa? Bergaul. B-nya lagi apa? Belajar. KM. K-nya apa? Kerjasama. M-nya lagi MBBKM. Mempekerjakan orang yang jauh lebih sukses dibanding kita. Nah sekarang Bapak Ibu, bagaimana menemukan? Yo silahkan. Bagaimana Pak Tung kok bisa menemukan? Anda ketemu Pak Hermanto Tanoko, bisa bergaul dengan Pak Ganda yang kakaknya Martowa Sitorus, terus kemudian Pak Edi Syariatmadja, Pak Fofo Syariatmadja, banyak orang-orang yang sukses, dahsyat, kaya raya. Pak Tung bisa berpartner dengan mereka juga, yang orang-orang hebat. Kok bisa? Nah, jurus nomor 1 untuk bisa bergaul dengan orang yang sukses tadi, ikut tur mahal. Why ikut tur mahal? Karena tur itu Anda 10 hari, 14 hari. Kayak saya tur ke Alaska gitu ya. Ya 14 hari ya, bersama dengan orang-orang yang jauh lebih kaya, ikut tur mahal. Pak Tung, caranya ikut tur mahal gimana? Nabung. Atau cari massive income untuk bisa tur mahal. Dan begitu Anda ikut tur mahal, pertanyaannya begini gitu loh ya. Ternyata setelah Anda nabung-nabung, ikut tur mahal, ketemu teman Anda yang miskin, yang nabung juga ikut tur. Ya ketemu kamu sama-sama miskin. Ya apa boleh buat? Itu ya apa boleh buat. Nah ini jadi ikut tur mahal. Oke, nah jadi oke saya pin dulu 0811 63 873 WA nama ya, WA nama dan apa? FR.
Terus kemudian IG, nah ini yes, oke. Nih saya sematkan deh, ya oke saya sematkan. All in semua tabungan buat tur mahal boleh nggak Pak? Enggak, no. Kalau saya enggak. Tabungan tur mahal enggak, no. Untuk apa? Kalau Anda tur mahal, ya saya ikut tur yang mahal, terus kemudian, tapi di tur tadi saya bergaul. Dengan bergaul, saya kan ada punya banyak ilmu. Nah, ketika banyak ilmu, kemudian apa yang dilakukan? Yang dilakukan kita bergaul dan belajar, bekerja sama, akhirnya bisa bergaul dan kerja sama. Percaya nggak? Satu kali saya ikut tur mahal, yang dimana saya dapat satu partner, pada waktu ikut tur tadi, partneran, akhirnya jadi partner bisnis. Itu 10 tahun kemudian, setahun 4 kali ikut tur mahal gratis. Tanya dong, kok bisa? Ya karena hasilnya jauh lebih besar, luar biasa. Nah, sekarang saya pernah ikut tur dengan Robert T. Kiyosaki. 4 hari 3 malam only. Robert T. Kiyosaki naik kereta Oriental Express dari Singapura pergi ke Thailand. Lewat ke Malaysia, terus kemudian ke Thailand, nyusurin sungai River Kwai, berhenti begini. Itu 4.800 Sing dollar, 48 juta satu orang. Lah saya 2 orang sama istri. Tapi saya makan bareng dengan dia, tidur bareng dengan dia, mandi bareng. Betul tempatnya sendiri-sendiri, weh, mandi bareng, tidur bareng, tempatnya sendiri-sendiri. Tapi makan barengnya satu meja, ngobrol, ikut tur, ngobrol kanan kiri. Dia cerita panjang lebar, saya tanya, wah hubungan kita jadi dekat gitu ya, luar biasa. Tapi dari situ membuat saya punya banyak bisnis yang bisa jadi dengan income yang tak terhingga. Caranya income tak terhingga gimana? Dia cerita bagaimana dia sukses karena salah satunya Oprah Winfrey wawancara dia. Terus kemudian dia cerita tentang karakter seperti apa dipentingkan. Terus kemudian dia cerita tentang speed itu very important ketika dia diundang di Citibank di Tokyo gitu ya. Ngajar Citibank. Dia cerita 2 hal yang saya ingat seumur hidup. Satu yaitu dia cerita begini, waktu saya ngajar di sana, saya ngajar pakai bahasa Inggris. Kemudian ada orang nanya, orang Jepang sana, kenapa kan ditranslate Mas Yan? Tapi dia ngasih soal, yuk ini ada soal ini, kamu investasinya seperti apa? Tapi dalam bahasa Inggris. Kemudian orang nanya begini, Robert, kamu kan tahu, dia bahasa Jepang kemudian ditranslate kepada bahasa Inggris. Robert, kamu kan tahu bahwa kita semua di sini orang Jepang jarang sekali yang bisa bahasa Inggris. Kenapa kamu ngasih soal dalam bahasa Inggris? Robert Kiyosaki waktu itu masih pemarah, sampai sekarang sih masih pemarah juga. Marahin orangnya. You stupid. Coba lihat di sini siapa yang bisa bahasa Inggris? Angkat tangan. Dari sekian 200 ada 16 orang angkat tangan. Tuh lihat ada orang yang bisa. Bisa nggak Anda nanya atau tanya sama penerjemah? Nanya begini. Kamu ini malas. Makanya mau investasi di Citibank. Bunga cuma 1%, 0% gini, mau. Wah, karena males, nggak mau mikir, nggak mau nyari, nggak mau usaha. Makanya kamu jadi customernya Citigold. Citigold di sana $2 juta. Kemudian, oke. Makanya sejak hari itu nggak pernah diundang Citibank lagi. Apalagi yang kedua ceritanya bikin parah gitu ya. Apanya Ciken yang bikin parah dari Robert Kiyosaki waktu diundang Citibank di Tokyo di Jepang tadi. Citibank tuh harusnya $2 juta ke atas itu ya, sudah orang-orang yang kaya. Terus kemudian Robert Kiyosaki nanya, oke ya, kamu pilih mana? Dapat $10,000 atau $100,000? Mendadak ada orang berdiri, Robert, why you ask this stupid question? Pertanyaan yang begitu gobloknya. 10.000 sama 100.000 ya? Pilih 100.000 tuh. Lagi marah Robert Kiyosaki. Kamu yang stupid. Kamu ditanya 10.000 sama 100.000, kamu pilih 100.000. Tapi kamu tidak mempertimbangkan waktunya, woi. Pilih mana? 10.000 sehari atau 100.000 selama 10 tahun baru dapat 100.000? Ya 10.000, speed. Dia bilang speed. Makanya kamu ikut Citigold. Naruh minimal $2 juta. Dapat investasi bunganya sekian. Very low speed. Ya makanya, ya kamu ini males semua, tidak mau usaha, mau gini. Nah, makanya sejak saat itu dia tidak diundang lagi di Citibank di seluruh dunia kali ya, diblokir. Ya, tapi balik lagi, memang speed very important. Investasi jangka panjang juga very important. Nah, sekarang dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya tanya, Anda punya kesempatan bergaul dengan saya selain ikut seminar, tapi Anda ikut 3 hari 2 malam dengan Tung Desem Waringin.
Tidur bareng, mandi bareng, makan bareng, makannya bareng, tidur sama mandinya tempatnya sendiri. Mau pingpong juga boleh bawa. Pergi ke Singapura bareng juga. Secara gratis BDD. Gratis BDD, bayar dewe-dewe. Siapa yang tertarik? Katakan saya. Ayo. Ayo. Mantap Pak, sudah membuat saya mencapai 25 miliar di umur 25 berkat motivasi Bapak. Terima kasih Pak Liek. No. Silakan ya. Pak Tong minum dulu air putih. Wah iya, air putihnya enggak ada. Nah, bagi teman-teman yang tertarik mau ikut seminar saya bayar sendiri-sendiri, tapi terbatas. Jadi caranya gimana? Anda daftar dan Anda WA gitu ya. Anda WA di nomor telepon mana, Anda transfer. Nah ini ya, saya kirim gini. Terus kemudian saya sematkan deh nih. Saya sematkan. Nah, Anda transfer 3 hari 2 malam. Anda bayar 6 juta. 6 juta itu bayar S8. Kalau ternyata lebih nanti ini 6 juta komitmen supaya bisa dibelikan tiket bareng, hotel bareng, tapi kalau ada sisa dikembalikan. Dan kemudian kita pergi ke Singapura bareng-bareng gitu ya. Pergi ke Singapura naik ferry di sana terus menikmatin. Saya lupa tuh ngapain ke Singapura. Ya saya ke Singapura mau ngambil jam RM saya, mau ikutan boleh itu. Tahu nggak servis jam RM? Nggak begitu mahal, $19.000. $19.000 apa euro itu ya. Jadi nyervis jam Richard Mille 19.000 di Marina Bay Sands sana itu yang di tokonya Richard Mille gitu ya, dikirim ke Swiss dan kemudian Anda datang ke sana mau nonton jam saya juga boleh, nonton kwitansinya, harganya, servisnya berapa, silahkan. Tapi dalam hal ini Bapak Ibu semua, jadi Anda ikut seminar saya di sana di Batam, nonton proyek saya, terus ikut tour bareng, makan bareng, terus cari oleh-oleh di sana, terus pergi ke Singapura bareng begitu ya. Jadi we feel di sana dan mau stay di Singapura lagi bablas juga boleh. Jadi di tanggal ini, kok 15, 16, 17 November toh, 15, 17 Desember ini Pak Tony salah ini. 15, 17, 15, 17 apa ini? Wah ini salah ini. Desember, ini salah Desember. Tapi ini terbatas Bapak Ibu. Terbatas. Ini oh ya ini Desember ini. Ya oke. Ya, oi, ini. Ini cara ngetik piye nih? Oh, Desember ya, Desember. 15, 16, 17 Desember ini begitu ya. Nah, Anda transfer 6 juta, komitmen fee-nya, terus kemudian dari seluruh Indonesia. Ya, dari seluruh Indonesia. Nah ini terbatas karena tempatnya 1B saja, jadi kita tidak bisa terima lebih. Jadi kali ini ada 6 pasangan. Dan nanti kalau Anda yang datang sama pasangan hidup Anda, suami istri, saya akan tambahkan satu materi, Sex Revolution. Sex Revolution. Oke? Sex Revolution. Nah ini sudah saya sematkan, ini ya. Jadi 15 sampai 17 Desember. Nah, oke. Jadi ada yang mau tanya, sekarang saya akan jawab tanya jawabnya malam hari ini juga. Tapi saya sarankan Anda ikut, terbatas untuk 6 aja. Pak, kalau saya belum punya pasangan ya nanti tidurnya dengan pasangannya orang lain, tapi sama-sama sejenis ya, gitu ya. Nah, jadi tour dengan saya ini tournya seru, menarik. Kita pergi ke daerah-daerah pariwisata di Batam, nonton proyek-proyek saya di Batam, pergi ke Singapura bareng. Dan di sana nanti Anda ada subsidi juga dari Central Group, karena terus kemudian kita nonton di Villa Harimau yang harganya berapa juta dolar di sana gitu ya. Wah, dengan view-nya Singapura dan proyek-proyek yang ada, terus pariwisata dengan sana, foto-foto di sana, 3 hari 2 malam, dan di dalam bis Anda boleh tanya, jawab macam-macam, tanya apapun yang bisa saya jawab 3 hari 2 malam. Sampai ke Singapura juga sama, di Singapura nanti ya kita enjoy sedikit di sana, terus kemudian balik lagi ke Batam. Nah, Anda mau ikut saya ngambil jam saya yang saya serviskan di Marina Bay Sands yang Richard Mille office-nya, dan kemudian ditaruh dikirim ke Swiss 6 bulan baru jadi, harus bayar $19.000 untuk servis jam aja.
servis jamnya seharga Rolex gitu ya. Oke. Nah, silakan Bapak Ibu yang tertarik silakan daftar, terbatas untuk 6. Yang Anda tertarik, let's go. Wah, ini istri saya langsung datang mendengarkan. Suaminya butuh minum. Nah, diingatkan minum. Terima kasih, kasih minum. Thank you, darling. Minum yang banyak. Nah, dalam kesempatan ini, ya 15 sampai 17 Desember betul sudah saya ralat gitu ya, sudah saya sematkan. Nah, sekarang tapi terbatas untuk 6 ya, begitu habis ya sudah habis gitu ya. Nah, sekarang ada yang mau tanya apapun silahkan. Ada yang mau tanya apapun. Yuk tanya. Pak Tung bajunya keren, celananya pendek. Iya, ketahuan lagi. Nasib. Ya, dan saya tuh hobinya kalau seminar itu ya begini apa? Posisi apa? Posisinya jongkok gini loh. Nah, posisinya jongkok. Kalau batik ini yang ngasih Pak Fobo Syariat Maja yang punya SCTV, Ibu Susi sama Pak Fobo. Ya teman yang luar biasa. Yes, nah ya bajunya keren ya. Nih keren batik yang ngasih Pak Fobo. Ya kan di rumah ya enaknya begitu nih, pakai celana pendek. Terus posisinya jongkok lagi. Nah, nanti Anda ikut sama saya. Pak Tung bisnisnya apa saja ya yang sudah jalanin yang autopilot? Ya hotel sudah autopilot, mall sudah autopilot, terus kemudian theconversion.com ya autopilot, terus laundry 200 sekian cabang yang sudah autopilot, terus jadi banyak yang sudah autopilot gitu ya. Ya kayak makanya saya laundry ditanya, laundrynya berapa? Nggak ngerti ya, kelihatannya buka 1 lagi, 2 lagi belum laporan. Setiap saya ngomong salah nih, laundry saya 125. Salah Pak, sudah 138. Oke, laundry saya 138. Salah Pak, sudah 142. Saya bilang sekarang 200, mungkin sudah 202, 203, 200 sekian nambah sendiri tanpa saya tahu. Ya makanya saya kerjanya bisa mancing, bisa ikut tour gitu ya. Terus kemudian pingpong gitu ya. Olahraga, ML. Gimana darling? Yuk lagi. Istri saya langsung bilang yuk di sini ngelirik. Yuk gitu ya. Semalam enak, darling. Pol katanya. Nah ini nanti kalau Bapak Ibu mau belajar tentang sex revolution, tentang istri satu sampai ngomong, Pak, mbok diajarkan anakmu satu jurus yang luar biasa yang baru saya temukan, umur 55 baru saya temukan, waduh luar biasa. Itu ternyata dia bilang anakmu diajarin ya, nanti kalau menikah saya ajarin gitu ya. Terus kemudian saya tidak pernah ngajar kecuali kemarin pas ke Batam. Ke Batam saya ajar lagi, nanti yang ke Batam karena kalau diajarkan di seminar itu terlalu umum gitu ya. Nggak enak, apalagi di online gini rasanya nggak enak, rasanya tabu, banyak yang merasa gini ya. Nanti pada waktu tour private and personal dengan Tung Desember Waringin 3 hari 2 malam di Batam dan Singapura. Ayo, siapa yang mau? Ayo. Harganya berapa Pak? 6 jutaan ya. 6 jutaan, 6 juta. 6 juta itu nanti kalau tiketnya lebih mahal ya akan di 6 jutaan, 6 juta. Jadi Anda transfer aja 6 juta, kurang ya nanti nambah sendiri, kalau lebih ya dikembalikan. Cuma itu aja. Oke? Sip ya. Oke. Caranya jadi developer hebat bagaimana? Ya ikut developer hebat dulu. Mulai dari kecil-kecilan boleh, jadi marketing agen dulu, terus kemudian jadi agen properti, numpang lewat, terus mulai kaflingator, jualan kafling, terus kemudian juga selain jualan kafling, Anda jualan satu yang namanya bangun rumah satu, dijual, developer 1, 2, baru mulai besar, atau langsung kerjasama dengan developer yang besar. Nah, silakan, ayo. 6 juta per pack atau 12 juta per 2 orang. Mau Pak, aku mantap. Ya, ada itinerary-nya, ada. Anda WA aja ke nomor telepon ini, nanti itinerary-nya ada. Tanggal sekian berangkat dari Jakarta, terus kemudian kalau Anda dari Medan ya langsung aja terbang. Kemudian kalau Anda dari Makassar ya langsung juga boleh. Terus kemudian berangkat di sana berapa, itu biayanya S8, biaya sendiri-sendiri. Kapan seminar di Lampung? Belum ada jadwal ini ya. Dulu saya keliling Indonesia, sekarang ya pakai online aja. Jadi kalau mau silakan online kayak tadi gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu 6 orang saja. Jadi transfernya sudah jelas ke PT Mahkota Properti Tangguh 061, Anda transfer 6 juta tanggal 15, 16, 17 Desember. Jadi ada itinerary-nya, Anda WA langsung ke 0811 809 83 kali 7. Ini yang saya sematkan ya. 0811 0811 809
8887. Silakan Anda WA ke sana, nanti Anda itinerary-nya Anda diberi. Yang lebih dulu, yang paling dulu transfer Pak Tony. Yang transfer sekarang langsung tambahin bonus ya, buku saya Sales Magic ya. Diingat ya. Oke Pak Tony ya, tambahin buku saya Sales Magic yang baru aja terbit gitu ya. 061-663-1688 itu rekeningnya. BCA, PT Mahkota Properti Tangguh. 061-663-1688. Yuk, aku diajak yuk lagi sama istri saya ini. Semalam istri saya bilang panas. Udah, bangun jam 1 bangunin saya, Pak, panas. Terus, ayo panas ya, oke panas, kalau panas biasa copot baju bareng. Ya udah, terjadilah. Terus istri saya, kamu kok enggak selesai ya. Lah suaminya masih oh yes baby ya. Terima kasih puji Tuhan itu ya. Lu nih tangannya istri saya lu nih ngasih kode nih. Kalau megang gini itu ada kode-kodenya Bapak Ibu. Ini rahasia hot ini, ada kode-kodenya. Megang gini gayanya begini. Megang yang gini gayanya gini, megang begini gayanya gini. Ini gaya-gaya yang dikode sama istri saya ini loh. Oke darling. Ya, jadi terima kasih Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mau tanya, saya kasih kesempatan tanya 1-2 hal. Silakan, ada yang mau tanya, silakan. Silakan, ada yang mau tanya, silakan. Tanya apa? Dr. Suryo Pratomo, aku senyum-senyum sendiri. Ya, saya sama istri masih hot. Saya sudah transfer untuk FR di IG, silakan Kak Heni. Dan ya hidup ya cuman sekali, istri-istri sendiri ya boleh-boleh aja segala gaya dicoba ya. Nikmat. Nanti saya ajari satu ilmu kalau ada yang ikut di Batam gitu ya. Pak Tong biar konsisten gak malas gimana? Kasih waktu males. Kak Rian Hidayatullah, kasih waktu untuk males. Jadi semuanya dijadwal, jadwal males juga ada. Pak Tong berapa aset alokasi Pak Tong di saham? Kalau saya di saham cuma 5% sekarang. Oke. Tips cara mengajak kerjasama orang yang lebih hebat, lebih kaya Pak Tong. Buat dia win, kita win. Jadi pertama kali dia win dulu baru kita win. Buat dia menang, baru kita menang. Jadi postur kita kalau sama orang kaya, kita datang untuk membantu. Jangan hitungan. Jangan hitungan, saya dibayar berapa dulu enggak Pak, boleh saya bantu? Nah, gaya helikopter. Wow, pernah itu. Gimana itu? Tolong kirim fotonya ya. Continuous fotografi gaya helikopter ya. Ya. Pak Tong mau tanya bisnis yang cocok buat anak Indomaret, maksudnya karyawan Indomaret. Ya pada waktu libur Anda jadi maklar properti aja dulu. Tanpa duit Anda bisa dapat duit ratusan juta, bahkan miliar juga bisa. Oke. Nah, oke, pertanyaan berikutnya ya, silakan. Pak Tong, mungkin di luaran sana banyak sekali anak muda yang ingin usaha, jualan, bisnis, jadi pengusaha ketimbang jadi karyawan berlama-lama. Karena ingin peluang yang lebih bagus dan kesempatan or kemungkinan yang apa ini? Oh. Yes, oke. Wah, ini Kak Monika Hartono nih lulusan Supertin. Wah, Supertin kapan ini Pak? Kak Monika Hartono nih lulusan Supertin yang dahsyat ini. Supertin itu kalau nggak salah tanggal 19, 20, 21, 22, 6 hari, 5 malam ya. Supertin Supertin. Nah, Supertin itu sungguh luar biasa. Membuat anak-anak saya nilainya straight A, membuat anak saya lulus dengan 3 gelar gitu ya. Dari pemalu menjadi berani. Terakhir ini anak saya dapat berita-berita membahagiakan. Anak saya yang Alta yang di Seattle lulus nilainya AA semua, 3 gelar, terus kemudian diterima di Morgan Stanley New York, terima Pricewaterhouse di Indonesia, Ernst & Young Indonesia juga nerima, terus AT&T nerima juga di Costco, terus kemudian juga Microsoft tuh padahal lagi layoff karyawan, dia wawancara kedua masih lanjut keterima juga. Terus anak saya yang terakhir yang kecil itu di Santa Lawrencia mendadak nilainya A semua. Terus kemudian ikut Olimpiade 5, ikut lomba juga masih ada. Ini lomba masuk nasional, 10 besar nasional. Lomba penelitian sosial, ilmu pengetahuan sosial ya. Terus dia sosiologi, terus kalau bahasa Inggris absolute winner dari 3.000 orang Olimpiade dia nomor 1 absolute winner. Kalau dari sosiologi terus kemudian
Apa itu dia 5 medali gold medali. I'm happy karena lulusan dari Super Teen program. Nah, kalau Bapak Ibu anaknya itu setahun ya cuma sekali aja gitu ya. Anda Desember ini tanggal 18, 19, 20, 21, 22, 23. 6 hari itu Super Teen program. Anda kalau ingin tahu ya Anda tanya di 0813 kali 63873 tentang Super Teen. Nanti Anda akan dihubungin Super Teen nih, Super Teen Camp ya. Jadi Pak Tung, apakah seni berpikir bodoh amat itu perlu? Perlu dong. Itu seni berpikir bodoh amat itu ilmu penting loh. Itu penting loh. Jadi sesuatu hal yang tidak penting bodoh amat gitu loh ya. Tapi kalau penting dan istilahnya penting dan mendesak Anda bodoh amat ya Anda hidup Anda kebakaran jenggot. Satu penting tidak pernah Anda lakukan Anda bodoh amat, akhirnya mendesak Anda. Jadi Anda tidak bisa bodoh amat lagi. Anda benar-benar jadi bodoh. Saya ulangi ya. Ilmu berpikir bodoh amat itu penting nggak? Sangat penting. Kenapa? Karena ilmu berpikir bodoh amat itu kalau hal-hal yang tidak penting dan mendesak Anda, emangnya gue pikirin, sudahlah, tidak penting, bodoh amat. Tapi kalau penting, Anda berpikir bodoh amat, Anda tidak mau mengerjakan sekarang. Tidak mau siap-siap sekarang, bodoh amat. Seni berpikir masa bodoh tadi, ada yang setuju, saya ada yang tidak setuju. Tapi sekali lagi kalau hal-hal penting misalnya menciptakan passive income, Anda bodoh amat, ya repot. Hasilnya nanti Anda ikut jadi bodoh suguhan. Pak, kalau punya uang, bagusnya investasi kemana? Nomor 1, investasi yang terbaik adalah investasi leher ke atas, ilmu pengetahuan. Yang kedua, investasi ke teman. Luangkan waktu bergaul dengan orang-orang yang, masih ingat 2 hal yang mengubah hidup kita? Apa? Yang mengubah kita dari itu, 1, apapun yang kita masukkan leher ke atas, seminar, buku, YouTube, IG yang Anda ikuti, yang Anda yang bermanfaat atau tidak bermanfaat. Nah, kemudian yang kedua apa? Bergaul dengan orang-orang kaya. Itu investasi yang terbaik. Leher ke atas dan bergaul. Yang kedua. Yang ketiga, tentu saja kalau Anda investasi, alangkah baiknya Anda cari yang betul-betul investasi bukan trading. Kalau jual beli itu trading. Kalau investasi itu beli dan tidak dijual-jual lagi. Jarang nanti jualnya investasi. Kemudian cari yang sungguh-sungguh investasi bukan spekulasi. Kalau bagi saya kripto masih spekulasi. Even Warren Buffett tidak pegang kripto. Dia bilang, seluruh Bitcoin dijual $25 saya tidak mau. Tapi kalau seluruh apartemen, 1% seluruh apartemen di seluruh Amerika saya disuruh beli dengan $25 miliar saya beli. Karena ada fundamentalnya dan bisa menghasilkan cash flow sewaan. Nah, 1% pertanian seluruh Amerika dijual $25 miliar saya beli. Seluruh Bitcoin suruh beli $25 saya mau. Karena tidak ada fundamentalnya dan kategorinya spekulasi nunggu orang yang lain lebih beli. Ke Bitcoin, cryptocurrency ada manfaatnya? Wadah. Tapi tidak ada fundamentalnya gitu loh ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, investasi cari yang betul-betul investasi bukan spekulasi. Pak Tung boleh nggak spekulasi? Boleh, tapi jangan 100% dari duit Anda. Saya tidak pernah melarang Anda cryptocurrency, spekulasi di sana, investasi, siapa tahu dianggap investasi yang spekulasi. Siapa tahu nanti naik berkali-kali lipat, boleh. Tapi jangan sampai total duit Anda semua. Maksimal 10% dari kekayaan Anda. Tapi kalau bisa 10% dari income Anda. Even kalau bisa 10% dari pasif income Anda. Itu akan lebih baik lagi gitu ya. Berapa buat tornya Pak Tung? 6 juta. Itu bayar sendiri-sendiri. Nanti kalau ada sisa kembaliin. Kurang nambah sendiri gitu ya. Tapi 6 juta itu tuh komitmen, dibelikan tiketnya, dibelikan hotelnya, itu komitmen dulu gitu loh ya. Jadi silakan. 6 juta per orang itu as-it. Nah, oke. Apa yang harus dilakukan umur 18 tahun? Belajar dan praktek. Belajar apa? Kalau mau usaha, belajar ikut multi level marketing, ikut jadi sales, turun di jalanan, ikut jadi agen asuransi. Jadi yang paling penting Anda putuskan urat malu. Belajar menyapa orang, belajar berani berkenalan lebih dahulu, Kobri, gitu loh ya. Jadi belajar bergaul dengan orang jauh lebih sukses, dan mulailah belajar jadi maklar, juga boleh itu ya, maklar kan tanpa modal, umur 18 gitu ya. Gambaran saham BDBM 10 tahun ke depan saya tidak mengikuti, bukan bidang saya. Tapi ada Bank D tadi yang tahun 2016 buka laporan keuangannya, untung 1 triliun padahal rugi operasional 3 triliun karena untung dari 4 triliun jualan properti, jualan aset. Ya hati-hati gitu ya. Detail info tournya ada di mana? Itu Anda bisa WA. Anda bisa WA ke ini yang saya sematkan ini.
Ini nomor teleponnya 0811 809 83 kali 7. Saya ulangi ya. 0811 80 98 88 7. 0811 809 88 87. Nanti detailnya ke sana. Nah, yes, ini Tung Desa Waringin juga akan datang untuk di Medan. Ini Pak Tony Lambang, yes. Anda tinggal kepengen di ini tanggal, saya tanggal 8 Desember pergi ke Medan jalan-jalan. Mau makan mie hokseng. Favorit saya kalau ke Medan. Medan, I'm coming. Gitu 8 Desember juga. Ikut tur 3 hari 2 malam bersama, Bang. Ya happy lah Anda. Batam, Singapura, yuk. Dengan Tung Desa Waringin, let's go. BDD, bayar sendiri-sendiri. Tapi sebagai komitmen Anda bayar dulu. Karena kalau enggak kan jadi tidak komitmen, kita tidak belikan tiketnya, tidak belikan begini. Tiket koordinasi, Pak, saya dari kemarin tuh ada yang dari Papua, ya, dari Jayapura. Kemarin ada dari Sydney, ikut tur. 3 hari 2 malam kepengen tur dengan Tung Desa Waringin. Ada yang dari Singapura, malah datang pergi ke Batam untuk balik lagi. Yes, tapi silakan, Batam, Singapura. Jadi let's go, rock and roll. 3 hari 2 malam dengan Tung Desa Waringin. Dan nanti istri saya juga ikut, gitu ya. Anda akan belajar tentang sex revolution yang tidak pernah saya bicarakan di seminar-seminar. Dan 3 hari 2 malam Anda di base, boleh tanya jawab dengan saya. Waktu makan boleh tanya jawab dengan saya. Waktu santai boleh tanya jawab dengan saya. Ya, private and close and personal, close and private and personal, close and personal gitu ya. Dekat itu kesempatan Anda bergaul, mau tanya apapun yang bisa ditanyakan akan saya jawab. Semoga bermanfaat Bapak Ibu semua. Anda catat dulu nomor teleponnya kalau yang ke Batam 0811 809 83 kali 7 888 atau 8887. Oke. Saya ulangi ya, 0811 catat dulu aja. Catat dulu aja. Ini ya, 0811 809 88 87. Sekali lagi ya, 0811 809 88 87. Kalau Anda mau ikut Supertin, Anda mau datang ke Batam, ikut seminar saya di Batam, Anda mau ikut seminar saya yang 56.000 edisi ulang tahun yang berhadiah iPhone 15 hanya dengan Rp56.000, 2 hari full tentang kecerdasan keuangan, ternak duit seperti apa, bergaul dengan orang kaya caranya bagaimana, memulai usaha dengan kemungkinan berhasil 98% caranya bagaimana, kan gitu ya. Nah itu semua nomor telepon kantor TDW, Anda bisa save kantor TDW. Tulis dulu kantor TDW 08111 081-nya 3 kali 63873. Saya ulangi ya, 08111 081-nya 3 kali 63873. Kalau Anda daftar 081 3 kali 63873 Financial Revolution, Anda bayar malam hari ini juga, saya kasih hadiah langsung tanpa diundi. Kapan itu dikasih? Ketika Anda selesai ikut seminar. Apa itu? Emas. Emasnya 24 karat tapi 0,025 gram, kecil gitu ya. Tapi tetap emas, tetap ada nilainya. Yang paling penting kenang-kenangan dan pernyataan bahwa emas nanti kita lihat 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun dari sekarang harganya jadi berapa ya. We will see. Kemudian lapor kalau Anda sudah ikut beli, karena malam hari ini Anda ikut seminar saya dan untung mau dibagi sama saya. Kalau rugi ya tanggung sendiri, untung tidak pernah bagi gitu ya. Jadi risiko tanggung sendiri masing-masing. Saya pun investasi tidak semua untung. Balik lagi Bapak Ibu, saya tunggu di seminar-seminar saya tunggu ikut tur bareng dengan Tung Desa Waringin. Yang di Medan saya tunggu ketemu di Medan, yang di Batam ayo ketemu di Batam gitu ya. 3 hari 2 malam Batam Singapura tanggal 15 sampai 17 Desember. Dan saya bablas di Singapura. Kalau Anda mau ikut bablas di Singapura, let's go bablas di Singapura. Dan dari Batam ke Singapurnya kita naik ferry bersama-sama juga, naik bis bersama-sama keliling-keliling sana sambil bergaul dengan teman-teman yang sama-sama mau maju. Nah ini teman-temannya ini. Terima kasih tadi banyak testimoni Pak Bambang Irawan. Ada yang teman yang umur 25 sudah dapat 24 miliarnya yang pertama. It's amazing, awesome. Saya tunggu di kesempatan berikutnya. Sekali lagi saya Tung Desa Waringin mengucapkan salam dahsyat. See you at the top.